Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebagai seorang wanita hendaknya memiliki sifat-sifat yang Allah sukai. Dalam Islam, sendiri sangat memuliakan wanita, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Oleh sebab itulah, sebagai wanita hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 8 sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. Sedangkan khimar adalah penutup kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran, Surah An-Nur, ayat 31. Yang kedua, berbusana dengan memenuhi syariat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini yang kami sarikan dari berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama." Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan tabaruj adalah menampakkan kecantikan dirinya, sedangkan Al-Zujai mengatakan tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga, longgar dan tidak tipis, sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Inilah di antara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi. Inilah wanita yang pantas dijadikan kriteria. Yang ketiga, betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita yang soleha adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 33.
Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumah. Hadits riwayat Ibnu Huzaimah. Yang keempat, memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga seharusnya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madia, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran, Surah Al-Qasas, ayat 23-24. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini, tidak cukup sampai di situ. Keagungan akhlak kedua wanita tersebut. Lihatlah bagaimana sifat mereka tatkala datang untuk memanggil Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Quran, Surah Al-Qasas, ayat 25. Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu dan terhormat. Lalu yang kelima, taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang, dan tidak membangkang, yang membuat suami senang, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad. Tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya. Apakah ia taat ataukah durhaka? Yang keenam, menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran, Surah An-Nisa, ayat 34. Bari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Yang ketujuh, bersyukur dalam pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih pada suaminya atas semua yang telah diberikan suami kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai dari salat kusuf atau salat gerhana,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau belum menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja, padahal banyak kebaikan lainnya yang diberikan. Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari kemudian. Yang kedelapan, berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini, di hadapan suami seperti berbau arang dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah, ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.